saya akan menyampaikan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria ada 4 organ yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah ada 2 rem. Kemudian yang kedua ada 2 ureter. Yang ketiga ada 1 vesika urinaria. Kemudian yang keempat ada uretra. Kita mulai penjelasannya tentang rem. Fungsi rem itu secara umum saya bagi 2 bagian. Yang pertama fungsinya adalah organ ekresi. Artinya mengeluarkan sisa-sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh keluar melalui urin. Di samping itu memang rem juga berfungsi mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Termasuk juga mengatur asam basa darah atau pH darah. Itu yang pertama. Yang kedua, rem ini juga berfungsi sebagai unit atau katakan non ekresi. Yang tadi yang saya sebutkan itu ekresi, ini non ekresi. Yang termasuk non ekresi ini adalah karena rem juga menghasilkan hormon, diantaranya adalah renin. Tentu renin ini berkaitan dengan pengaturan tekanan darah. Nanti dalam pengaturan tekanan darah itu tuh ada renin, ada angiotensin, kemudian ada aldosteron. Yang kedua, fungsi non ekresinya adalah rem juga menghasilkan eritropoietin. Nah, ini ada kaitannya dengan pembentukan sel darah, eritrosit. Nah, itu yang non ekresi. Kemudian kita akan melihat atau membahas tentang rem ini. Yang pertama, kalau kita lihat bentuk rem ini seperti biji kacang ya. Panjang rem ini, baik yang dextra maupun yang sinistra, pada orang dewasa sekitar 10 sampai 12 cm. Kemudian letak rem retroperitoneal atau di belakang dari rongga abdomen ini. Posisi rem ini baik dextra maupun sinistra setinggi vertebra thoracalis 12 sampai dengan
vertebra lumbalis 3. Kemudian bagian atas atau sering dikatakan kutub atas ren dextra maupun ren sinistra setinggi kosta 11 dan 12. Agak berbeda sedikit. Ren dextra ini posisinya lebih ke bawah. Kenapa ini ke bawah? Karena di sebelah dextra ada hepar. Sehingga menekan ini sedikit ke bawah. Jadi kalau keperawatan, sebagai seorang perawat, kalau melakukan palpasi yang memungkinkan dipalpasi bagian bawah dari ren dextra ini, adalah memang ren dextra. Itu pun pada umumnya nggak bisa diraba. Kalau bisa pun teraba biasanya pada orang yang kurus, yang ren dextra ini, dalam melakukan palpasi pemeriksaan ren. Sedangkan ren sinistra tidak bisa dipalpasi. Perbedaannya mana? Kalau ren dextra, kutub atasnya setinggi kostai 12. Sedangkan kutub atas ren sinistra setinggi kostai 11. Kemudian bagian medialnya ini bagian medial dari ren tadi, baik yang destra maupun yang sinistra, bagian medialnya atau tengahnya itu agak cekung. Lihat ini agak cekung. Disebut dengan hilus renalis. Ada beberapa yang masuk dan keluar dari hilus renalis ini. Kalau warna yang merah, Anda lihat yang merah itu, berarti yang masuk ini dari hilus ke ren ini disebut dengan arteri renalis. Sama dengan yang ini juga. Sedangkan yang keluar dari situ, dari hilus renalis ini ada warna biru. Ini vena renalis. Sama. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada ureter ya. Ini juga keluar dari hilus renalis. Dari struktur ren ini ada 3 bagian utama. Yang pertama, kortek renalis. Ini sering dikatakan bagian luarnya, kortek renalis. Di kortek renalis ini banyak terlihat juga atau terdapat kapiler-kapiler. Karena di bagian kortek renalis ini sudah terdapat
bagian dari nefron. Nanti saya jelaskan apa itu nefron. Sehingga darah yang masuk ke ren sekitar 90% lebih masuk ke daerah korteks ini. Kenapa demikian? Karena ini ada kaitannya dengan filtrasi. Nanti akan saya jelaskan tersendiri tentang mekanisme pembentukan urin. Kemudian bagian korteks yang masuk ke celah atau di antara bagian medula ini disebut dengan kolumna renalis. Bagian yang kedua yang tadi adalah ini. Disebut dengan medulla renalis. Ini bagian dalam. Di bagian medulla renalis ini ada saya tunjukkan ini. Disebut dengan piramid renalis. Nefron yang saya sebutkan tadi, mulai dari korteks sampai ke medulla sudah nefron itu. Sedangkan di bagian korteks ini tadi, bagian atas daripada nefron juga ada tubulus sebetulnya, tapi paling banyak tubulus itu di daerah medulla ini, di piramid ini. Apakah nanti tubulus proksimal, distal, bahkan sampai ke ductus collectivus di sini dia. Tidak nampak di sini. Di ujung-ujung piramid ini sebetulnya ada lubang-lubang kecil ya, ada foramen-foramena yang kecil seperti pori-pori. Tempat lewatnya urin yang sudah terbentuk itu. Dua. Yang ketiga, strukturnya, terutamanya yang ini. Yang disebut dengan pelvis renalis. Pelvis renalis ini fungsinya adalah menampung urin dan akan diteruskan ke ureter. Itu yang tiga tuh. Tadi ada korteks renalis, ada medulla renalis, ada pelvis renalis. Strukturnya yang bisa terlihat di sini. Kemudian yang saya tunjukkan ini ada berapa ini ya? Disebut dengan kalik minor. Yang ini kalik majora. Nah, tentu tadi ini ada pelvis renalis. Artinya apa? Dari papilla renalis tadi, lubang-lubang kecil itu, urin akan masuk ke kalik minornya, dari kalik minor ke kalik mayor, dari situ masuk ke pelvis renalis, nanti masuk ke ureter. Kemudian nanti ke vesika urinaria, ke uretra, itu dikeluarkan. Kemudian struktur yang paling kecil dari ren ini adalah nefron. Ini nefron ini. Ini juga nefron.
Nefron ini sering juga dikatakan unit fungsional. Kenapa? Karena disinilah terjadinya pembentukan urin itu. Nanti akan saya jelaskan itu. Jumlah nefron di setiap ginjal sekitar 1 jutaan di setiap ginjal. Sebelum saya masuk ke struktur nefron ini, saya mulai dulu dari pembuluh darahnya. Ini adalah yang warna merah ya, arteri renalis. Ini juga salah satu cabang dari aorta abdominalis. Inilah pembuluh darah yang mensuplai darah ke seluruh bagian ginjal atau nefron ini juga. Tentu arteri renalis ini akan bercabang, membentuk cabang seperti ini. Maka yang saya tunjukkan ini disebut dengan arteriola aferen. Berarti arteriola aferen ini adalah cabang daripada arteri renalis. Kemudian arteriola aferen ini penulisnya, bercabang-cabang lagi, membentuk kapiler-kapiler. Inilah yang disebut dengan glomerulus. Glomerulus adalah filtrasi ini berarti. Glomerulus ini dikelilingi oleh kapsula Bowman. Jadi kapiler-kapiler yang bentuk tadi glomerulus bersatu lagi membentuk kapiler yang saya tunjuk ini, yang disebut dengan arteriola eferen. Nanti arteriola eferen ini yang sudah keluar dari kapsula Bowman ini. Sehingga tadi saya katakan bahwa glomerulus ini dikelilingi oleh kapsula Bowman. Sehingga glomerulus dan kapsula Bowman ini sering juga dikatakan badan Malpighi. Saya kembali ke pembuluh darah tadi. Arteriola aferen tentu punya cabang-cabang lagi nih. Sama dengan ini juga yang merah-merah ini. Yang mengelilingi daripada tubulus. Yang merah-merah. Berarti cabang dari sini. Dari apa tadi? Arteriola eferen. Ini kan eferen ya. Apa namanya ini? Yang mengelilingi tubulus-tubulus ini? Kapiler peritubular. Kemudian kapiler peritubular ini juga membentuk kapiler-kapiler lebih kecil. Berarti ini yang biru sama dengan ini.
yang mengelilingi ansa Henle. Nah, ini ansa Henle ini. Disebut dengan vasa recta. Itu pembuluh darah. Strukturnya dari nefron itu, maka yang pertama adalah ini tadi, glomerulus dan kapsul Bowman. Itu badan Malpighi ini. Tentu ini juga akan terhubung dengan yang saya tunjuk ini. Yang disebut dengan saluran sih, yang disebut dengan tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini terhubung dengan ansa Henle. Yang saya tunjuk ini bagian descendingnya, artinya menurun. Setelah ansa Henle yang menurun, dia naik lagi ke atas. Disebut bagian ascendingnya, ansa Henle ascending. Ansa Henle ascending ini berhubungan dengan ini, yang disebut dengan tubulus contortus atau contortus distal. Ini juga terhubung ke saluran penampung ini yang disebut dengan ductus collectivus. Nah, ductus collectivus ini nanti akan berhubungan dengan papilla renalis tadi, lubang-lubang kecil itu, terus ke kalik minor, kalik mayor, kemudian ke pelvis renalis, ke ureter, vesika urinaria, ke uretra. Itu sudah buangan itu urin. Itu strukturnya. Daripada nefron. Kemudian nanti mekanisme pembentukan urin akan saya jelaskan tersendiri. Saya akan menjelaskan saluran ini. Tadi kan ada dua bagian. Ini yang kedua tadi kan, namanya ureter. Ini saluran urin dari ginjal. Ada dua tadi kan? Ada ureter dextra, ada ureter sinistra. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 25 sampai 30 cm. Sebetulnya ada 3 lapisan ya, ada lapisan fibrosa dari luar, kemudian medialnya ada otot polos, kemudian bagian dalamnya ada mukosa. Setiap 5 menit sekali ureter ini akan terjadi peristaltik, gerakanlah. Apa fungsi peristaltiknya ureter itu? Untuk mendorong urin masuk ke vesika urinaria ini. Vesika urinaria tadi kandung kemih. Kita masuk ke vesika urinaria. Ini vesika urinaria, ini sebetulnya sama ya. Ini dia saya ambil lebih nampak, ada jelasnya.
Vesika urinaria ini dibentuk oleh otot polos yang disebut dengan musculus destrusor. Sehingga vesika urinaria ini bisa membesar dan bisa mengempis. Vesika urinaria bisa menampung sekitar 400 sampai 500 ml urin. Kalau kita perhatikan ke dalam ini yang disebut dengan trigon. Yang hubungannya dengan ureter ini, bagian distalnya. Kemudian berhubungan juga dengan uretra. Trigon namanya. Kalau vesika urinaria ini sudah terisi sekitar 150 sampai 200 ml urin, tentu akan membesar. Sudah ada keinginan mau mixi, buang air kecil. Nanti pada ototnya kan terjadi relaksasi ya, tentu ada kaitannya dengan syaraf itu ya. Ada syaraf otonom termasuk simpatik. Kemudian di sini nggak nampak ya, ada sphincter juga akan terjadi relaksasi, sehingga akan terjadi pendorongan urin itu masuk ke uretra. Sini nggak nampak ada sphincter sebetulnya, ada sphincter internus ya, ada sphincter externus. Masuklah ke uretra. Maka uretra laki-laki dengan wanita itu tentu pengeluaran yang terakhir ya dari urin itu, saluran yang terakhir dari urin itu. Panjang uretra laki-laki sekitar 18 sampai 20 cm. Wanita lebih pendek ya. Wanita itu lebih pendek ini. Jalan dia. Ini sekitar 4 sampai 5 cm itu wanita. Itu. Uretra laki-laki ini ada 3 bagian. Oke, ini saya buka supaya nampak. Yang pertama yang ini. Uretra prostatica. Kenapa dikatakan uretra prostatica? Karena ini dikelilingi oleh kelenjar prostat ini. Kelenjar prostat ini yang laki-laki yang punya kan? Ini. Kemudian ada uretra, itu terlihat lagi sini, namanya uretra cavernosa. Oke, ini. Tadi uretra prostatikanya, ini uretra membranosa. Yang ketiga, yang ini, sering juga dikatakan uretra cavernosa ya. Yang ini. Kalau untuk laki-laki kan uretra ini juga merupakan saluran terakhir daripada sperma ya, kalau terjadi ejakulasi, gitu. Kemudian tadi saluran terakhir daripada urin. Tapi kalau wanita hanya untuk urin aja. Kalau darah menstruasi keluar dari vagina, beda. Kalau dari uretra wanita itu hanya urin, itu bedanya. Saya kira itu tahu tentu nanti mekanisme proses
pembentukan urin itu ada 3 bagian. Ada 3 tahapan lah begitu. Yang pertama, Anda lihat di sana, ada tahap filtrasi. Di mana terjadi filtrasi itu tentu nanti di glomerulus dan kapsul Bowman tadi yang badan Malpighi itu. Tahap yang kedua tadi adalah reabsorpsi. Di mana terjadi reabsorpsi ini? Tentu di tubulus proksimal, ya, sampai ke ansa Henle. Baru tahap yang ketiga sering juga dikatakan augmentasi atau sekresi lah, ya. Ini sudah terbentuk urin yang sebenarnya di situ. Saya kira ini nanti akan video berikutnya akan saya jelaskan tentang mekanisme pembentukan urin. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ikuti juga video berikutnya. Terima kasih.